Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita di sesi kedua ini kita lanjutkan materi yang kemarin, yang sebelumnya ya. Kita akan mengaplikasikan teknik dasar kemarin untuk membuat sebuah bentuk modeling sederhana. Kita akan bikin sebuah jalan dan trotoar seperti yang pernah kita coba ya. Pertama kita bikin pakai garis. Kita garis dari kiri kanan arah sumbu merah. Taruhlah misalnya 15.000 gitu ya. Jangan 25.000. Enter. Pendek ya. Lalu ke arah sumbu hijau 50.000. Ketik, enter. Nah, supaya mudah kita pakai ini tampak atas aja nih. Kita aplikasikan top ya. Kita klik top. Nah, dia tampak atas. Jadi mau kita geser pakai pen tangan. Nah, ini fungsinya pen ini untuk menggeserkan ke arah sembarang pada bidang yang sedang kita lihat. Ini kan karena bidangnya dari atas, kita mau geser-geser kemana, dia akan tetap pada bidang datar itu gitu. Kalau kita pakai top yang ini front ya, kan arahnya ke sana. Kalau kita pakai pen juga, dia nggak akan berubah, dia tetap pada bidang font ini, bidang depan. Kita geser kiri, dia akan ke kiri banget, kanan banget. Ke arah atas pun dia tetap pada bidang kita melihatnya dari depan. Nah gitu ya. Tampak belakang pun sama, tampak belakang ini kalau pakai pen begitu. Oke, ini tampak atas aja. Nah di sini kita akan pakai beberapa tools yang lain. Ini kan ada garis ya. Kita akan coba pakai offset. Mana offset? Nih yang ini. Yang ada lambang 2 garis bawah atas atau dalam luar. Ini kita klik aja. Kita klik. Kemudian kita arahkan pada garis ini. Salah satu. Misalnya maaf, ini harus kita ini dulu. Ini kita pilih dulu ya. Jadi kita klik sampai muncul warna biru. Kita klik. Ini juga harus kita klik juga nih yang arah garis horizontal. Kita klik. Nah, cuma kalau diklik begitu dia akan kenanya satu aja, nggak kena semuanya. Gimana supaya kena semuanya? Ini kita klik, kemudian kita pencet kontrol pada keyboard, ditahan, pencet kontrolnya terus tahan sampai muncul tanda plus nih di kursor saya nih warna hitam, ada tanda plus tuh kelihatan. Lalu kita pilih garis yang selanjutnya, kita klik. Nah dia muncul warna biru juga, berarti dia sudah terpilih, semuanya sudah terpilih. Lalu kita pakai perintah ini offset, ini kita klik aja. Tanda birunya jangan hilang, tanda birunya harus tetap gitu ya. Lalu kita arahkan, mau diarahkan di bawah atau di atas nih, yang sampai dia ada merahnya muncul di ujung kursornya ini. Kita klik saja, klik. Lalu kita arahkan ke dalam bisa atau ke arah luar bisa gitu ya. Nah ini kita arahkan ke keluar saja ya, supaya agak lebih luas. Arahkan keluar. Jangan lupa ukurannya harus misalnya 10.000, kita ketik 10.000, lalu kita enter. Oke. Nah ini kan kalau kita klik di tengah nih belum muncul ya, warna gitu atau titik-titik banyak itu ya. Maka ini harus ditutup dulu. Ini kan belum tertutup, atas belum tertutup, sebelah kiri belum tertutup.
pakai garis pensil line, lalu kita arahkan di salah satu muncul warna hijau, arahkan ke titik lain sampai warna hijau juga, lalu kita klik. Oke, kita pencet escape supaya lepas dari ini kan nggak bisa lepas nih. Kalau kita klik sembarang nanti jadi garis yang ngaco, jadi yang lain. Kita escape, ketik escape pada keyboard. Nah, dia kan bebas, jadi bebas lagi. Lalu kita klik hijau ini sampai kita klik ke arah sana, sampai dia muncul warna di tengah ini tuh. Jadi seakan dia sudah solid ya. Pakai perintah orbit, kita lihat. Kita klik di sini dia sudah solid, tidak seperti tadi. Kita klik nggak muncul solidnya gitu ya. Ini udah kita klik muncul solid seperti titik-titik yang banyak. Oke, udah solid begini berarti sudah bisa kita perintah yang lain. Ini kita coba pakai top dulu ya. Nah, ini kita akan membuat lengkungan jalan pada tikungan gitu ya. Kalau tikungan kan nggak mungkin dia patah gini, pasti ada garis lengkung. Yang pertama, kita pakai garis bantu supaya bisa menentukan garis lengkungannya itu berapa meter. Pakai line, lalu kita klik di tengah-tengah sini sampai muncul warna hijaunya endpoint. Klik, kita arahkan ke kiri. Misalnya berapa nih? 10.000 ya. Kita ambil 10.000. 10.000. Lalu kita enter. Nah, sampai muncul ini seperti putus nih, garis putus. Berarti dia garis bantunya dari sini nanti. Lalu kita ketik pada ini sampai muncul endpoint juga. Arahkan ke atas. Banyaknya sama, misalnya tadi 10.000 ya. Kita ketik 10.000. Enter. Lalu kita pakai garis lengkung nih, arch. Kita klik saja di sini. Lalu kita arahkan di salah satu garis bantu tadi, titik bantu di bawah dulu atau dari atas dulu bisa, sama aja. Misalnya dari atas, kita klik sini. Lalu kita arahkan ke titik bantu sebelah bawah. Nah, ini kan muncul warna ini ya, warna apa nih? Warna pink ya. Garis lengkung warna pink. Tadinya warna biru muda. Kita arahkan sampai muncul warna pink. Lalu kita ketik pada mouse sebelah kiri, kita ketik aja, tekan. Nah, ini dia masih belum ini nih, masih belum lepas, dia masih nyatu. Jadi tadi pas diketik itu, ini kita cari aja tadi yang warna pinknya. Nah, ini kita arahkan ke bawah pelan-pelan. Nah, pinknya udah muncul kan. Ini kita ketik pada mouse sebelah kiri, jadi tekan aja. Nah, jadi garis lengkungnya jadi. Nah, ini kan tadi lengkungnya jadi kurang ini ya, kurang rapi. Supaya rapi ini kita klik aja, kita rapihkan supaya lebih mulus. Kita klik pada mouse, klik kiri, lalu kita klik kanan, muncul tulisan seperti ini, ada entity info, kita klik. Nah, ini segmennya 12, kita ganti jadi 50 misalnya. Nah, supaya dia lebih mulus garisnya, garis lingkaran archnya. Nah, bagaimana yang selanjutnya? Misalnya nih yang garis luar, sama garis bantunya kita bikin pakai line, atau mau pakai offset juga bisa. Ini kita klik saja di sini, lalu kita pakai offset, klik, kita arahkan, kita geser ke arah luar, arah kanan bawah ya. Kalau diameternya mau disamain, jadi kan 10.000 tadi, lebar jalannya ini 10.000. Kita arahkan keluar.
lalu kita ketik dulu 10.000 lalu kita enter. Nah, dia langsung dapat. Nah, ini kan kalau kita klik nih, dia belum terpisah ya, antara harusnya ini terpisah seperti ini, terpisah oleh garis gitu ya. Ini kita klik, di sini ada garis tapi dia tetap warnanya tuh tetap nyatu gitu. Berarti ini belum terhubung dengan garis paling luar. Nah, kita periksa aja pakai ini, pakai orbit. Kita geser, scroll pada mouse itu ke arah depan, terus sampai kita kelihatan ujungnya. Jadi di sini kelihatan kan, dia nggak nyatu sampai garis luar, dia harus nyatu. Ini kita klik aja sampai muncul hijau, lalu kita arahkan, kalau bisa ngikutin warna pink ya, sampai tanda pinknya keluar. Tuh kan keluar ya, udah ajak. Kita klik di sini. Oke. Nah, yang sebelah bawah juga sama, kita periksa, dia belum ketemu pasti garisnya tuh. Pakai orbit lagi, kita scroll mouse ke arah depan supaya dia tambah besar. Terus, nah, dia nggak nyatu tuh. Kita geser pakai pen, pelan-pelan. Kita pakai garis line lagi. Kita klik. Ini kita klik di sini sampai warna hijau muncul, endpoint. Klik, lalu kita tarik sampai muncul warna pink. Jangan merah ya, pink. Sampai pinknya ketemu, menghubungkan sampai garis terluar. Nah, berarti nih di sini kira-kira nih. Udah ajak, lalu kita klik. Oke. Nah, coba kita scroll arah ke belakang mouse-nya. Nah, dia sudah terpisah kan. Ini kita pakai top lagi. Nah, ketika kita klik, dia sudah misah nih antara ini sama ini. Kalau tadi kan masih nyatu tuh, karena dia belum, garis yang dalam ini belum terhubung ke garis terluar. Dia harus terhubung sampai garis terluar supaya ini bisa terpisah. Karena ini akan kita hapus nantinya. Kita hapus gitu ya. Cara ngapusnya tadi sama, boleh ini satu-satu kita hapus, boleh sekaligus. Ini kita klik kiri pada mouse, tahan, lalu geserkan ke arah yang mau kita hapus, lalu kita delete pada keyboard. Nah, ini juga yang ini kan kita hapus, kita delete. Ini juga sampai warna biru kita delete. Nah, jadilah jalan lingkaran seperti ini. Nah, kemudian ini kita tebalin dulu ya pakai push pull. Kita pastikan ini sudah jadi satu bagian. Nah, udah berarti dia. Pakai push pull, lalu kita klik, misalkan ke arah atas boleh, arah bawah juga boleh. Misalnya ke arah atas ya, ke arah atas misalnya 3000, klik aja 3000, enter. Nah, jadi, nah kemudian kita bikin misalnya trotoar ya, trotoar. Kita tampak atas dulu ke top. Kita pakai teknik ini apa, offset lagi. Ini kita deketin. Cara ngedeketin objek itu dengan scroll mouse aja ke depan atau ke belakang. Kalau ke depan dia akan lebih besar, kalau scrollnya ke arah belakang akan semakin kecil gitu ya. Nah, ini supaya mudah pakai inilah, pakai apa nih, orbit, supaya ketahuan garisnya ya. Kita mau bikin offset bagian dalam. Ini kita klik dulu sampai muncul warna biru, kemudian pencet Ctrl dan tekan pada keyboard sampai muncul tanda plus di kursor ini. Pencet lagi yang ini. Awas jangan kepencet bidangnya ya. Contohnya gini, bidang. Nah, ini bidang nih yang kena. Jadi jangan bidang yang kena, harus garis. Kita escape dulu.
atau kita pencet ini select. Nah, pencet sembarang pada layar. Jadi harus garis. Kita klik sampai biru kan, terus kontrol pada keyboard, tanda plus di ini kursor. Makanya harus hati-hati. Ini garis yang kita pilih. Garis. Yang ini juga garis nih, harus garis. Nah, ini udah aman nih, dia udah garis yang kena. Baru kita pakai offset. Klik, kita arahkan, terserah mau di tengah lingkaran ini atau di sebelah sini. Yang penting dia di pada apa nih, kursornya ini ya, muncul warna merah nih, ada merah kotak di ujung kursornya itu, di ujung tanda panah. Kita klik saja, klik, kemudian kita geser ke arah dalam jalan ya. Kalau arah luar jalan jadi ke sini nanti, jadi nggak ketemu bidang segi 3D-nya. Arah dalam saja, arah dalam. Kalau 3.000 kan habis dia, pas 10.000 habis sampai sana ya. Jangan dengan 10.000, kita ambilnya misalnya 1.500 ke arah dalam ya. Ketik aja 1.500 lalu enter. Oke, jadi nah yang luar sekarang sama. Ini tetap kita pakai orbit ya buat mindah-mindahin sampai kelihatan jelas. Jangan sampai kita bikinnya begini nih, nanti nggak jelas. Untuk yang kesini nanti yang terpilih bisa yang atas atau nanti yang bawah gitu, karena nggak jelas kelihatan. Ini kita geser aja supaya kelihatan semuanya gitu ya. Kita klik, kemudian kontrol pada keyboard, muncul tanda plus. Kita klik garis yang sini, lalu kita klik yang sini. Oke, udah aman. Kita pakai offset. Nah, ini kan hilang nih yang itunya tuh. Tadi kepencet soalnya. Oke, jadi untuk kembali ke perintah awal, kita kembalikan ke select nih supaya gampang. Select, terus pencet sembarang pada layar. Oke, kita mulai lagi. Kita pilih select, kontrol pada keyboard, kemudian select lagi. Oke, kontrolnya lepas. Udah lepas. Ini jangan sampai hilang nih birunya. Kita pencet yang offset. Nah, ini kok hilang lagi gitu, kenapa tuh? Coba pas kita offset dia nggak ini, nggak mau muncul. Oh, ternyata di sini terputus nih. Ini pas kita klik tadi dia nggak mau, karena dia harus satu garis utuh gitu. Tadi kan kita klik karena kita nggak kelihatan nih, jauh ya, makanya kudu kita lihat garis per garis. Misalkan tadi nih kesalahannya, kita klik yang sini, klik garisnya, lalu kita kontrol pada keyboard plus di kursor, kita klik di sini, klik di sini gitu ya. Nah, harusnya ini bisa nih kita pakai offset. Ternyata pas diklik warna birunya hilang, muncul tulisan ini nih, you must first select a single face or apa gitu tadi. Berarti ada yang salah. Oke, salahnya di mana? Kita mulai lagi. Kita select, kontrol pada keyboard, kita scroll kursor ke depan. Nah, ternyata ini dia harus diklik juga nih. Kita kontrol pada keyboard, muncul tanda plus, ini kita select, lalu ini juga kita select, terus kita mainkan scrollnya nih ke arah belakang, lalu kita pakai orbit, geser, kita pakai pen. Nah, ini teknik ini ya, teknik bisa memainkan tool secara berbarengan. Geser, terus mau ngelihat sininya nih, ngelihat sisi bagian sini, kita scroll ke depan mouse-nya sampai muncul garisnya kelihatan. Ini tanda pennya kita hilangin dengan mencet ini, select, klik dulu. Ini jangan sampai hilang nih birunya. Lalu kita pencet kontrol lagi pada keyboard, muncul tanda plus di kursor. Ini kita klik lagi nih pelan-pelan. Oke, terus yang ini juga kita klik garisnya. Kita perhatiin sebelah ujung ada lagi nggak? Oh, nggak ada, berarti sudah semua kan? Udah semua. Kita periksa nih memakai orbit, pelan-pelan scroll depan, scroll belakang. Oke,
Lalu kita pakai ini offset, kita pencet coba offsetnya, muncul peringatan kayak tadi nggak, warna birunya hilang atau enggak. Klik, aman kan, birunya nggak hilang, berarti dia sudah nyambung, berarti semuanya. Kita letakkan di sembarang, kita klik, kita geser ke arah dalam pada jalan. Tadi kan 1500 ya, udah kita klik 1500, enter. Oh iya, jadi ini buat trotoarnya jalan. Nah, ini bisa kita mainkan pakai kita pastiin dia bidangnya yang satu yang mana. Kita klik, berarti ini satu bagian. Ini bisa kita push pull ke bawah pakai ini push pull. Kita klik. Nah, kan trotoar biasanya gitu ya, turun. Misalnya sekitar 200 lah ya, 20 cm. Kita klik 200, enter. Atau 300 lah tadi, tambah 100 lagi, enter. Nah, berarti ini tingginya berapa? Kita cek pakai dimension. Klik, arahkan pada satu titik, muncul warna hijau endpoint. Kita klik, arahkan ke atas, muncul hijau titik endpoint. Kita klik, kita geser ke kanan atau ke depan atau ke kiri. Nah, berarti dia tingginya 300 tuh. 300 mm berarti 30 cm. Oke. Kita escape pada keyboard. Nah, supaya hilang. Berarti ini sudah jadi untuk ininya apa? Kita bikin lingkaran pada jalan dan ada trotoarnya. Nah, bagaimana kita mau bikin Kanstin? Kanstin itu kalau kita lihat pada pinggiran trotoar itu biasanya suka ada yang agak melengkung kan di bagian ujung sini. Nah, caranya gimana? Caranya pertama kita tampak atas dulu deh supaya gampang. Kita mau bikin Kanstin. Jadi Kanstin itu bentuknya seperti ini. Ini kita arahkan searah bidang sini ya. Kita bikin dulu pakai garis. Nah, ini kan tingginya tadi 300 ke bawah ya. Jadi kita bikin garis ke bawah searah sumbu biru, sumbu vertikal 300, ketik, enter. Terus ke arah warna hijau kita bikin 200, enter. Lalu ke arah atas 300 juga, enter. Lalu ke arah hijau 200. Oke, kita mau bikin profil buat Kanstin. Kanstin itu nanti bagian sini, bagian ujung dalam pada jalan, supaya nggak tajam seperti ini. Dia agak melengkung gitu, agak melengkung di sini nih nanti. Bikin melengkung gitu ya. Tapi kita bikin melengkungnya keseluruhan dari ujung sini sampai ujung sebelah kiri. Nanti ada bikin profil. Nah, ini udah kita bikin. Tadi tingginya dari sini 300 ke sebelah hijau 200. Kita pastiin ini udah jadi bentuk, udah jadi bidang. Berarti sudah. Nah, kita bikin lengkungannya sama kayak tadi, prinsip dasarnya. Dari luar misalnya klik, ke dalam misalnya kita bikin 100, ketik, enter. Ini muncul garis tengah kan, titik tengah. Terus dari sini kita klik lagi endpoint ke arah bawah, misalnya 150 ke arah bawah. Kita ketik 150 ke arah biru ya. Kita enter. Nah, berarti di sini nih garis bantunya di sini. Kita pakai arch lagi. Pakai arch, klik, lalu kita klik di salah satu sisi dulu. Misalkan bawah ya, kita klik, kemudian arahkan ke atas. Kita klik lagi sampai muncul ini garis lingkarannya. Kita bisa pakai warna warna pink atau warna biru juga bisa. Yang penting dia nggak melebihi garis ini. Misalnya nih, jadi kalau garis biru ini berarti dia aman, dia nggak keluar dari garis yang kotakan. Cuma kalau kita lebihkan gitu ya,
Nah berarti dia tuh melebihi garis. Misalkan muncul warna birunya di luar garis tuh. Jadi dia lengkungannya tuh di luar gitu. Jadi begini, jadi jelek. Kita undo lagi, undo. Jadi kita bikinnya sebisa mungkin di dalam garis kotakan ini. Kita klik dulu, terus kita arahkan ke arah sana ya. Nah kita pastiin tuh, kita scroll pada mouse ke arah depan supaya dia membesar. Kira-kira warna biru yang ini keluar garis nggak? Nah berarti enggak tuh, aman kan? Pas dia muncul biru, udah kita klik aja pada mouse, klik. Nah udah, lalu kita buang, kita klik pada keyboard, terus klik kanan, nanti muncul eraser juga. Ini cara lain untuk menghapus ya. Kalau kita males pakai tangan kiri, ini kita klik pada garis, lalu kita klik kanan, muncul eraser. Oke. Nah ini tadi supaya garisnya itu nggak kasar, teknik tadi ini kita klik dulu, terus kita klik kanan, muncul entity info. Nah ini kan 12 ya, kita ganti jadi 25 gitu. Nah, supaya garis ini agak mulus gitu. Nah ini udah jadi ya. Nah ini profilnya nih yang akan kita buat. Nah yang perlu kita ingat, ini tinggi ke atasnya berapa. Dari sini nih ke atas tadi 300 ya, ke arah hijau 200. Oke, berarti kita akan bikin buat constant-nya itu 200. Kita akan bikin bolongan lagi. Jadi caranya nih supaya mudah, gini aja, kita klik, terus kita enter pada keyboard, mainkan mouse, di scroll ke depan. Nih jangan sampai kelupaan nih, tanda kontrol pada keyboard. Nah ini kita pilih nih yang bagian kecil ini. Ini juga kita pilih, kita geser mouse ke arah belakang, ke arah depan. Ini juga kita pilih lagi, kita kontrol pada keyboard, muncul tanda plus baru kita ambil, klik. Ini kita klik lagi, lalu kita scroll ke belakang pada keyboard supaya menjauh. Lalu kita dekatkan lagi di sini. Berarti ini sudah full ya, sudah kepilih semua. Nah berarti kita akan mengoffset ke arah bagian dalam. Ini birunya jangan sampai hilang. Kita pencet offset, kita pilih saja di sembarang, kita klik, baru kita geser ke arah luar 200 tadi sesuai yang tadi kita bikin profilnya. Kita ketik 200, lalu kita enter. Oke. Nah ini lalu kita turunkan ke bawah. Pastikan ini udah terpilih ya, sisi yang bagian kecilnya ini. Kita klik saja di sini. Kita perhatikan ini udah terpilih semua sampai sini. Kita pakai push pull lagi ke arah bawah. Tadi kan 300 ya ke bawah. Kita turunin sembarang dulu, kita ketik 300. Dapatnya di sini. Oke, terus yang sini juga sama. Kita bikin lagi di area ininya, trotoarnya, kita klik. Kita geser mouse-nya ke arah luar untuk memperbesar. Kita kontrol pada keyboard, muncul plus, kita klik. Kita mundurin lagi keyboard mouse-nya pakai orbit, kita putar, kita scroll lagi. Jadi kita mainin scroll aja. Kalau kita udah mahir memainkan scroll sama orbit gitu ya, nanti akan mempermudah. Ini kita kontrol pada keyboard, muncul tanda plus, kita klik, kita mundurin scrollnya ke belakang. Ini udah sampai ujung berarti ya. Oke, lalu kita bisa langsung perintah offset, lalu kita klik sembarang, kita dorong ke arah dalam trotoar. Tadi kan lebar 200 ya, kita ketik 200, kita enter, kita klik, pastiin sudah kena semua sampai sini. Udah berarti ya, orbit. Nah ini kita push pull lagi ke bawah, berarti push pull, kita turunin ke bawah.
sedalam 300, enter. Oke, udah jadi. Oke, sesi ini sementara kita istirahat dulu, nanti ke sesi berikutnya supaya tidak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.